Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Ayu Lestari dari kelas 6B kelompok 3 dengan NIM 17 10 30 11 00. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan keseimbangan dan juga skala Ashworth. Jadi, di sini saya akan melakukan pemeriksaan keseimbangan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan Fukuda test, di mana pasien diminta untuk berdiri tegak, kemudian matanya ditutup, tangannya dikedepankan dua-duanya, kemudian jalan di tempat selama 30 detik, jalan tepat. Nah, tes ini dilakukan selama 30 detik atau selama 50 langkah, di mana jika pasien mengalami perpindahan lebih dari 1 meter atau perubahan sudut lebih dari 30 derajat, maka pasien dinyatakan positif mengalami gangguan keseimbangan. Nah, untuk tes yang kedua yaitu dengan menggunakan jalan tandem, di mana pasien diminta berdiri di satu garis. Kita buat lintasan dulu. Kemudian nanti pejamkan matanya, kemudian jalan dengan cara dari ujung kaki ini ketemu dengan ujung ibu jari kaki ketemu dengan tumit. Begitu terus sambil ditutup matanya ya. Kita mulai. Tes ini dilakukan dengan lintasan sekitar beberapa meter. Jika pasien ini mengalami gangguan keseimbangan, maka pasien akan menjauh dari garis yang telah dibuat atau tidak sesuai dengan garis utamanya lagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai skala Ashworth, di mana skala Ashworth itu digunakan untuk mengukur kelenturan dan juga resistensi pada jaringan lunak selama dilakukan peregangan secara pasif. Nah, di sini untuk skala Ashworth itu terdapat 5 nilai, di mana untuk nilai 0 ini dia tidak ada perubahan tonus otot. Jadi ketika kita lakukan gerakan, dia tidak ada tahanan sama sekali, baik untuk gerakan fleksi ataupun ekstensi. Kemudian untuk nilai 1 itu ada sedikit perubahan tonus otot, di mana ditandai dengan adanya tahanan minimal pada akhir gerakan. Jadi jika kita lakukan fleksi elbow, maka di akhir gerakan akan ada tahanan. Begitu juga dengan gerakan ekstensi, akan ada tahanan di akhir gerakannya. Kemudian untuk nilai 2, di sini juga ada perubahan tonus otot, ditandai dengan adanya pemberhentian di tengah-tengah gerakan. Kemudian dari sisa gerakan atau sisa dari range of motion-nya itu terdapat tahanan minimal. Jadi jika kita lakukan, misal kita lakukan fleksi elbow, di tengah-tengah ini gerakannya berhenti, kemudian jika kita lanjutkan akan ada tahanan minimal dari si pasien. Begitu juga untuk gerakan ekstensinya. Untuk nilai 3 itu terjadi perubahan otot atau perubahan tonus otot yang lebih signifikan di sebagian besar range of motion-nya atau di sebagian besar gerakannya, di mana gerakan pasif ini masih bisa dilakukan. Jadi dari awal kita melakukan gerakan itu sudah ada tahanan dari si pasiennya. Untuk gerakan fleksi ataupun ekstensi sama saja. Kemudian untuk nilai 4 itu terjadi perubahan tonus otot yang sangat signifikan, di mana di sini gerakan pasif itu mulai sulit untuk dilakukan. Jadi kita tidak bisa melakukan full ROM. Jadi kita lakukan gerakan aja itu udah susah banget untuk gerakan fleksi ataupun ekstensinya karena ada tahanan dari si pasiennya. Kemudian untuk nilai 5 itu terjadi kekakuan pada sendi atau sendinya itu udah bener-bener rigid. Jadi kita udah nggak bisa ngelakuin buat gerakan fleksi atau ekstensi, itu udah nggak bisa digerakin. Jadi kayak udah kekunci sendinya. Jadi itu tadi